malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya David Leonardo Sitepu dengan NIM 240100000202 ingin menjelaskan materi mengenai mazhab hukum. Agar mempersingkat waktu dan tidak bertele-tele, langsung saja kita masuk ke materi. Mazhab hukum adalah aliran atau pemikiran dalam ilmu hukum yang mengembangkan pandangan, teori, atau pendekatan tertentu terhadap hukum, sistem hukum, atau pelaksanaan hukum. Mazhab hukum berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk memahami bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan diinterpretasikan. Mazhab hukum dan aliran 7 hari sebelumnya, nilai dasar hukum. Secara umum, mazhab hukum dapat dikelompokkan berdasarkan perspektif atau pendekatan yang digunakan. Ada beberapa mazhab hukum yang terkenal, antara lain 1. Mazhab hukum alam, menekankan bahwa hukum didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang bersifat universal dan abadi yang berasal dari alam atau Tuhan. Yang kedua, mazhab positivisme hukum, berfokus pada hukum sebagai aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah, terlepas dari moralitas. Yang ketiga, mazhab hukum sosiologi, mengkaji hukum dalam konteks sosial dan menekankan bahwa hukum harus mencerminkan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mazhab realisme hukum, berpendapat bahwa hukum sebenarnya adalah bagaimana hukum diterapkan oleh hakim dan otoritas hukum dan praktik nyata. Yang kelima, mazhab hukum kritis, memandang hukum sebagai alat kekuasaan yang sering memperkuat ketidakadilan sosial. Mazhab ini menyoroti bahwa hukum tidak netral. Yang keenam, ada mazhab hukum Islam, berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian ada sumber hukum dalam mazhab hukum. Sumber hukum mazhab hukum adalah dasar atau referensi yang digunakan untuk membentuk, menginterpretasikan, dan menerapkan hukum. Setiap mazhab hukum memiliki pendekatan dan penekanan berbeda terhadap sumber hukum. Berikut adalah gambaran sumber hukum dari beberapa mazhab hukum. Yang pertama adalah mazhab hukum alam. Sumber utamanya adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap universal dan abadi. Yang kedua, mazhab positivisme hukum. Sumber utamanya adalah undang-undang legislasi, aturan yang ditetapkan oleh otoritas hukum yang sah, keputusan pengadilan hanya jika diakui oleh sistem hukum formal, tidak mempertimbangkan moralitas sebagai sumber hukum. Contohnya, konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan hukum administratif. Yang ketiga, mazhab hukum sosiologi. Sumber utamanya adalah norma dan kebiasaan sosial, studi empiris tentang bagaimana masyarakat memandang hukum dan bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Contohnya, kebiasaan masyarakat yang diakui secara hukum, misalnya hukum adat. Yang keempat, mazhab realisme hukum. Sumber utamanya adalah putusan hakim dan praktik peradilan, pengaruh sosial, politik, dan ekonomi dalam proses penegakan hukum. Contohnya, penekanan pada bagaimana hukum diterapkan di pengadilan, bukan hanya teks hukum. Yang kelima, ada mazhab hukum kritis. Sumber utamanya adalah analisis kritis terhadap sistem hukum yang ada, inspirasi dari filsafat kritis seperti Marxisme, feminisme, dan teori sosial. Contohnya, studi hukum yang mengkritisi bagaimana hukum memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang keenam ada mazhab hukum Islam. Sumber utamanya adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam sebagai sumber hukum utama, hadis, perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, ijma, kesepakatan ulama tentang suatu masalah hukum, dan qiyas, analogi untuk menetapkan hukum berdasarkan kasus serupa dalam Al-Quran atau hadis. Contohnya, hukum keluarga, warisan, dan kontrak dalam syariat Islam. Kemudian ada ciri-ciri mazhab hukum. Ciri-ciri mazhab hukum dapat dilihat dari karakteristik utama yang membedakan masing-masing aliran dalam memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan hukum. Ada beberapa ciri-ciri umum berbagai mazhab hukum. Yang pertama, mazhab hukum alam, berbasis moralitas universal. Hukum dianggap
bersumber dari prinsip moral yang bersifat universal dan abadi. Kebenaran absolut. Hukum dipandang sebagai aturan yang harus selaras dengan keadilan dan kebenaran. Yang ketiga, sumber dari Tuhan atau alam. Hukum berasal dari kehendak Tuhan atau akal manusia yang sesuai dengan hukum alam. Contoh penerapannya, hak asasi manusia dianggap tidak tergantung pada hukum positif. Yang kedua, ada mazhab positivisme hukum. Berorientasi pada hukum tertulis, hanya mengakui hukum yang dibuat oleh otoritas resmi sebagai hukum yang sah. Netral terhadap moralitas, tidak mengaitkan hukum dengan nilai-nilai moral. Hukum sebagai perintah. Hukum dianggap sebagai perintah yang wajib ditaati karena berasal dari otoritas yang sah. Contoh penerapannya seperti undang-undang nasional yang berlaku meskipun dianggap tidak adil oleh masyarakat. Yang ketiga, ada mazhab hukum sosiologi. Berbasis pada kehidupan sosial, hukum dianggap sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fokus pada efektivitas. Menilai hukum berdasarkan penerapannya dalam masyarakat, bukan hanya teks hukum. Yang ketiga, ada studi empiris. Menggunakan pendekatan sosiologi untuk memahami dampak hukum pada masyarakat. Contoh penerapannya, hukum adat yang diakui karena mencerminkan nilai-nilai masyarakat setempat. Yang keempat, ada mazhab realisme hukum. Hukum sebagai praktik nyata, menganggap hukum sebagai apa yang benar-benar dilakukan oleh hakim dan otoritas hukum, bukan apa yang tertulis. Penekanan pada konteks. Mengakui pengaruh sosial, politik, dan ekonomi dalam penerapan hukum. Tidak dogmatis, tidak terikat pada teks hukum atau teori tertentu, tetapi fokus pada hasil konkret. Contoh penerapannya, studi tentang putusan hakim untuk memahami bagaimana hukum diterapkan. Yang kelima, ada mazhab hukum kritis. Berbasis kritik terhadap sistem hukum, menganggap hukum sebagai alat kekuasaan yang sering memperkuat ketidakadilan. Konstruksi hukum berupaya menganalisis hukum secara kritis untuk mengungkap bias sosial, ekonomi, atau politik. Pengaruh ideologi dipengaruhi oleh teori-teori kritis seperti Marxisme, feminisme, atau postmodernisme. Contoh penerapannya seperti kajian tentang bagaimana hukum memperkuat diskriminasi gender atau kelas sosial. Yang keenam, ada mazhab hukum Islam. Berbasis pada wahyu ilahi, menganggap Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum. Fleksibilitas dengan ijtihad, menggunakan metode seperti qiyas dan ijma untuk menghadapi masalah baru. Integrasi agama dan hukum. Tidak ada pemisahan antara hukum dan ajaran agama. Contoh penerapannya seperti hukum keluarga dan warisan berdasarkan syariat Islam. Kemudian, ada negara-negara yang menerapkan sistem hukum berdasarkan mazhab hukum, biasanya menggunakan pendekatan tertentu terhadap sistem hukum mereka. Mazhab hukum di sini mengacu pada prinsip-prinsip atau aliran hukum yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum di suatu negara. Ada beberapa kategori mazhab hukum dan contoh negara yang menerapkannya. Yang pertama, mazhab hukum Islam. Negara-negara ini menerapkan hukum syariah berdasarkan ajaran Islam. Sistem hukum mereka sering dipengaruhi oleh mazhab-mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hanbali. Seperti Arab Saudi mengikuti mazhab Hanbali sebagai dasar utama hukum syariah. Iran menerapkan hukum syariah berdasarkan mazhab Syiah Jafari. Mesir, hukum perdata modernnya dipengaruhi oleh syariah khususnya mazhab Syafi'i. Indonesia, meski mayoritas hukum adalah sistem hukum campuran, hukum Islam diterapkan secara terbatas di wilayah seperti Aceh. Kemudian, mazhab hukum sipil. Sistem hukum ini didasarkan pada tradisi Romawi dan sering dipengaruhi oleh kode Napoleon. Seperti Prancis, salah satu pelopor sistem civil law yang banyak diterapkan di dunia. Jerman menggunakan hukum sipil dengan pengaruh kuat dari sistem hukum Jermanik.
Jepang mengadopsi civil law dari Jerman dan Prancis dalam pembentukan sistem hukumnya. Indonesia, sistem hukum perdata Belanda masih menjadi dasar utama hukum nasional. Yang ketiga, mazhab hukum umum. Sistem ini berdasarkan preseden hukum dan tradisi Anglo-Saxon. Amerika Serikat, kecuali negara bagian Louisiana, semua negara bagian menerapkan common law. Inggris, pelopor sistem common law. Australia dan Kanada menggunakan sistem common law dengan pengecualian di Quebec yang menggunakan civil law. Yang keempat, mazhab hukum sosialis. Hukum berdasarkan prinsip sosialisme yang berkembang dari tradisi Marxisme, Leninisme, Cina, sistem hukum sosialisme dengan karakteristik Cina. Kuba, sistem hukum yang dipengaruhi oleh mazhab hukum sosialis. Vietnam, kombinasi hukum sosialis dengan elemen civil law. Yang kelima, sistem hukum campuran. Negara-negara ini menggabungkan lebih dari satu mazhab hukum seperti hukum adat, syariah, civil law, atau common law. India menggabungkan common law Inggris dengan pengaruh hukum agama, Hindu dan Islam dalam hukum keluarga. Afrika Selatan, kombinasi civil law Belanda dan common law Inggris. Filipina, sistem hukum campuran yang terdiri dari civil law Spanyol dan common law Amerika Serikat. Mengenai mazhab hukum di Indonesia, dapat dirangkum sebagai berikut. Keberagaman pengaruh mazhab. Hukum di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai mazhab hukum yang mencerminkan keberagaman sumber hukum di negara ini, termasuk hukum adat yang mencerminkan mazhab historis dan sosiologis, hukum kolonial Belanda yang berakar pada mazhab hukum positif, hukum Islam yang menunjukkan pengaruh hukum alam dan religius, dominasi mazhab hukum positif. Dalam praktik formal, Indonesia banyak dipengaruhi oleh mazhab hukum positif. Hal ini tercermin dalam sistem perundang-undangan dan hierarki hukum yang menekankan kepastian hukum, legalitas, dan kekuasaan negara dalam menerapkan aturan. Keseimbangan dengan pendekatan sosiologis. Meskipun hukum positif dominan, Indonesia juga mengakui pengaruh mazhab sosiologis melalui penerapan hukum adat di beberapa daerah, pengakuan atas keberagaman budaya, dan pentingnya dampak sosial dari peraturan hukum. Yang keempat, relevansi hukum alam. Nilai-nilai moral dan prinsip keadilan universal yang menjadi inti masuk hukum alam seringkali menjadi dasar pembentukan hukum dan kebijakan di Indonesia, terutama dalam bidang hak asasi manusia dan keadilan sosial. Yang kelima, ada hibridisasi sistem hukum. Indonesia menganut sistem hukum yang bersifat campuran, mixed legal system, yang tidak sepenuhnya terpaku pada satu mazhab tertentu. Sistem ini mengintegrasikan nilai-nilai lokal, agama, dan prinsip modern, mencerminkan kebutuhan masyarakat yang kompleks dan beragam. Yang keenam, tantangan dalam pelaksanaan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan harmonisasi antara mazhab hukum positif yang berbasis formalitas dengan pendekatan sosiologis dan hukum adat yang berbasis fleksibilitas. Konflik antara nilai lokal dan hukum nasional masih menjadi isu yang membutuhkan pendekatan lintas mazhab. Kesimpulannya, hukum Indonesia adalah hasil dari sintesis berbagai mazhab hukum dengan dominasi mazhab hukum positif dalam sistem formal, tetapi tetap mempertimbangkan pendekatan sosiologis, historis, dan nilai moral. Untuk mencapai keadilan substantif, Indonesia perlu terus menyeimbangkan pengaruh berbagai mazhab hukum dalam pembentukan dan penerapan hukumnya. Kesimpulannya, mazhab hukum menyediakan cara-cara berbeda untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial, normatif, dan praktis. Pilihan mazhab tergantung pada kebutuhan analisis dan tujuan penerapan hukum. Itu tadi penjelasan saya mengenai mazhab hukum. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita bersama mengenai mazhab-mazhab hukum. Terima kasih.